Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafaqtu qalbi su'al bi al-fitr la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hormati para tamu undangan, para kajian dan para penyanyi, khususnya wali murid hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin. Pertama kami menyampaikan pada semuanya, baik wali murid dan siswa, kami mohon maaf bila mana kami banyak keledoran, banyak kekurangan, dan bila mana kebijakan kami tidak benar. Dua, kami mengucapkan jazakumullah khairan, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat semuanya manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga mengantarkan bagi kalian dan orang-orang tua kalian bahagia di dunia wal akhirah. Para siswi yang perlu kami sampaikan, kebaikan ini supaya dijaga, kebaikan supaya diteruskan, kebaikan supaya dirawat dengan istiqomah dan diteruskan sampai anak-anak kalian, supaya dipesantrenkan. Mudah-mudahan anak kita minas sholihin wa sholihat. Amin ya rabbal alamin. Di zaman akhir, kehidupan sangat mengkhawatirkan. Pengaruh-pengaruh orang fasik ini luar biasa, lewat pergaulan, HP, medsos dan lain-lain. Ini sangat mengkhawatirkan. Maka saya ingat orang tua saya, Almarhumah Ki Haji Mahfuz Ali, beliau mengatakan zaman akhir itu anak jadi orang soleh itu merupakan sudah keuntungan bagi kedua orang tua, sudah luar biasa. Walaupun ilmunya pas-pasan, maka untuk menjadikan anak soleh itu tidak ada jalan lain kecuali harus dengan pesantren, harus dengan pesantren. Adapun banyak sekali orang yang mempermasalahkan kalau di pesantren nanti maisahnya bagaimana, ekonominya bagaimana, makannya bagaimana. Manusia itu tentang rezeki sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, dan Allah tidak akan menulayani janji. Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Segala makhluk di atas bumi selagi hidup itu rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jatahnya rezeki itu sudah ada, rezeki untuk kehidupan sudah ada. Namun karena manusia itu tamak, maka dia akan terus kurang sehingga ma'isat atolka, kehidupan yang rupak yang didapat. Karena tamak, kalau tamak itu kan fakrun hadirun, fakir yang hadir serba merasa kekurangan. Karena tamak, manusia itu lantas susah payah. Ini doman yang am, doman yang menyeluruh untuk siapa saja, baik hewan, muslim atau non muslim. Ini rezeki ini yang menanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejarah rezeki itu atau ekonomi itu, manusia tidak semakin miskin, namun semakin kaya. Kalau kita zaman kecil dahulu yang punya mobil berapa, yang punya motor berapa, sekarang macet jalan. Di rezeki itu, satu rezeki itu semakin lama orang semakin makmur. Dan juga rezeki itu khairul rizki ma yakfi, sebaik-baiknya rezeki itu yang cukup, tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih. Sebab banyak sekali orang yang dengan rezekinya berlebih. Ini akibatnya anaknya tidak betah di pondok, anaknya tidak kerasan di pondok. Di rumah serba enak, ada fasilitas HP, mobil, dan lain-lain. Kalau kita amati bahwasanya orang-orang yang mondok di pondok salaf itu kan mencetak orang soleh, mencetak ulama, tidak tanggung-tanggung, mencetak a'immatun lil muttaqin, mencetak pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Ini pondok salaf. Orang sukses itu harus lewat pondok salaf. Maka bila mana anak itu tidak lewat pondok salaf akan sukses, akan menjadi ulama, ini akan kesulitan. Mayoritas orang yang bisa baca kitab, ini mayoritas alumni pondok salaf. Yang bisa baca Fathul Wahab, Bukhari, Muslim, Fathul Mu'in, ini alumni pondok salaf. Dan kitab-kitab yang dibaca oleh ulama-ulama dahulu sudah terbukti tentang akhlak, ada Ihya Ulumuddin dan lain-lain, tentang fikih, hadis dan lain-lain. Itu telah terbukti bahwasanya pesantren dengan kitab-kitab dahulu dan kitab-kitab turos ini mampu mencetak ulama-ulama, mampu mencetak orang yang berakhlakul karimah, mampu mencetak orang-orang yang sholihin. Ini pondok salaf. Jadi mayoritas orang-orang yang mau mondokkan salaf itu, maaf, ini orang tuanya yang miskinnya pas-pasan. Orang kaya-kaya itu belum tentu anaknya betah di pondok salaf. Sedikit sekali. Juga kalau kita amati lagi, maaf, orang yang pendidikannya itu modern, profesor, doktor misalkan, ini biasanya pula walaupun tamatan Lirboyo, kalau sudah profesor, doktor, ini jarang sekali anaknya yang tamat Lirboyo. Kalau kita gali bahwasanya lebih 100 orang alumni pesantren Lirboyo jadi doktor, namun ada apa tidak anak-anak doktor-doktor itu yang tamat Lirboyo. Lirboyo sudah masuk kemana-mana dan alumni jadi-jadi. Maka dari itu ilmu yang kalian dapat ini supaya disyukuri.
ibadah dengan syukur, sebab banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka ibadah ini nilainya tinggi. Ada Nabi Isa alaihissalam keliling, ada kaum yang ibadah, ditanya, kamu beribadah tujuannya apa? Jawab kaum, saya beribadah karena takut neraka. Ada kaum lagi beribadah, ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, kamu beribadah tujuan apa? Saya beribadah tujuan saya supaya dapat pahala Allah, masuk di surganya Allah. Terus ada kaum lagi beribadah, ditanya oleh Nabi Isa, apa jawab kaum? Saya beribadah kepada Allah karena saya bersyukur kepada Allah, tidak takut dengan neraka dan tidak berharap surga, tidak berharap pahala. Namun karena Allah itu memberikan beberapa nikmat, maka ibadah kami yaitu merupakan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah yang tingkatannya tinggi. Seperti halnya seorang pegawai, kalau dia kerjanya itu karena digaji, ini seperti halnya orang ibadah yang berharap pahala. Seperti halnya pegawai yang kerjanya itu karena takut diambil tindakan oleh majikannya, inilah orang yang beribadah. Gambarannya orang yang beribadah yang takut neraka. Namun pegawai yang baik, karena majikannya itu memberikan fasilitas, kecukupan dan lain-lain, terus dia kerjanya karena khidmah kepada majikannya, tidak berharap gaji, tidak takut diambil tindakan oleh majikannya, karena majikannya itu memberikan fasilitas kepada pegawai tadi. Begitupun orang-orang yang tingkat tinggi ini, mau tidak mau manusia itu diberi nikmat oleh Allah banyak, apalagi nikmat Islam, iman. Wala Ali radhiyallahu anhu afdhalul ni'am al-Islam wal iman. Sebagai nikmat itu Islam dan iman. Ini tiket untuk masuk surga atau maghfir dan jannah, amin ya rabbal alamin. Terus ibadahnya itu merupakan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau beribadah sampai kakinya bengkak, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, mengapa panjenengan repot-repot? Padahal panjenengan yaghfiru laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Padahal sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan panjenengan dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan berdosa. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala usibu an akuna abdan musyakurah, apakah saya tidak mencintai bila mana saya menjadi hamba yang banyak syukurnya. Maka syukur itu merupakan nilai yang tinggi untuk ikhtifsi nikmat, untuk tambah nikmat. Maka ilmu-ilmu yang kalian dapat supaya disyukuri dengan ucapan alhamdulillah, dengan ilmu diamalkan dan ilmu diajarkan. Dan jangan lupa supaya kalian berbakti kepada orang tua kalian dan berbakti kepada guru-guru kalian. Dalam sufi mengatakan, ridallah fi ridosah. Ridhonya Allah itu dihubungkan dengan ridhonya guru. Nanti banyak cerita-cerita orang diberi futuh oleh Allah sebab mendapat ridhonya dari gurunya, sebab khidmah kepada gurunya. Itulah yang kami sampaikan. Sekali lagi supaya ilmu kalian untuk beramal soleh sebagai ungkapan syukur. Kalau merupakan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka sudah disyukuri. Dan sampai kebaikan itu disudahi, Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, la khara fi khairin la yadum, bal sarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak ada kebaikan yang tidak kontinu, tidak ada kebaikan yang tidak istiqomah. Bahkan
kejelekan itu disudahi, ditaubati, maka lebih baik daripada kebaikan yang disudahi. Jadi artinya yaitu istiqomah ini merupakan derajat yang luhur. Al istiqomah yaitu mulazamatul takwa, selalu takwa kepada Allah. Dan nanti syaratnya istiqomah itu, wasatul istiqomah istinabul ma'asi, menjauhi kemaksiatan. Sebab bila mana orang bermaksiat yang tidak ditobati, maka akan istiqomah ini akan sulit. Itulah yang kami sampaikan, kurang lebihnya. Al-afwu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Ki Haji Abdullah Kafabihi Mahrus dihaturkan banyak terima kasih. Acara yang kelima yakni foto segenap zuriat Bani Kafah